Kita sekarang akan membahas tentang turunan ya, setelah kita sebelumnya sudah membahas fungsi kontinu itu apa, limit itu apa. Nah, sekarang ini yang tujuan dari kita belajar limit ya. Di sini misalkan di sini ada lingkaran, lalu kalau kita tarik garis ya, garis ini menyinggung ya, artinya garis ini akan berhubungan dengan lingkarannya di satu titik seperti di sini ya, ini ya, atau ini kurva, ini ada satu kurva dan di sini ya ada garis yang menyinggungnya di P1 ya, untuk L1 yang menyinggungnya di P1, L2 menyinggungnya di P2, L3 menyinggung di P3 ya, ini. Nah, ini namanya garis singgung ya, ini garis singgung ya. Kemudian ada satu jenis lagi garis yang kita namakan garis tali busur. Tentunya tahu ya apa yang disebut dengan busur. Jadi busur itu ada satu lengkungan dan ada satu garis kalau kita gambarkan ya. Jadi kalau tali busur yang ini tali busurnya. Jadi di sini ada kurva dan kalau ada satu garis yang memotong di dua titik ya, itu namanya tali busur ya. Nah, tali busur ini kalau kita geser ya, digeser, semakin kecil perpotongan dengan kurvanya, maka suatu saat itu akan seperti menyerupai garis singgung ya, karena kita bisa anggap dia hanya menyinggung di satu titik ya, itu garis singgung dengan tali busur. Nah, garis singgung ini ya dari suatu kurva itu akan mendandakan atau menggambarkan ya kemiringannya. Jadi waktu dia menyinggung satu kurva ya, di titik-titik yang berbeda itu kemiringannya akan berbeda tergantung dari bentuk kurvanya ya. Jadi kalau garis singgung kurva Y sama dengan Fx pada titik P untuk koordinatnya X, Fx ya. Jadi tergantung Y-nya ya. Karena kalau tidak gambar titik di dalam sumbu koordinat ada titik X, ada titik Y ya. Y-nya tergantung X. Jadi kita tulis titik P-nya X, Y atau X, Fx. Nah, garis yang melalui P dengan kemiringan itu bisa kita hitung kemiringannya, M-nya, miringnya. Jadi pakai tangan ya, Y per X ini. Jadi tangannya Y per X ini ya. Nah, di sini ada Y1 min Y0, X1 min X0. Jadi ini adalah satu titik. Ini titik yang berikutnya, titik yang lainnya. Nah, kalau kita hitung, kita kaitkan dengan limit, ini yang sudah kita bahas ya. Kenapa bentuk limit seperti ini ya. Nah, di bentuk limit ini untuk mencari kemiringan. Nanti ini akan dipakai untuk turunan. Ya. Jadi inilah dasarnya turunan. Jadi untuk mencari kemiringan dari satu fungsi. Sekarang kita lihat contohnya ya. Misalkan ada satu fungsi fx sama dengan x kuadrat, fungsi kuadrat seperti gambar di bawah ini ya. Diminta carilah kemiringannya. Jadi di sini ada parabol sesuai dengan fungsinya fx sama dengan x kuadrat. Nah, kalau kita misalkan di sini kita ambil satu titik sembarangan, kita gambarkan garis singgungnya di sini ya. Jadi P sama dengan P titiknya adalah X, Y. Y-nya X kuadrat, jadi X, X kuadrat. Oke. Jadi seperti yang kita sudah bahas, jadi limit ya X plus H. Jadi di sini X plus H ganti dengan X kuadratnya kan. Jadi X plus H-nya di kuadrat. Jadi Fx plus H di kuadrat, ini di kuadrat. Jadi X plus H kali X plus H ya. Jadi hasilnya X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat. Yang di belakang ini ya tetap seperti ini ya. Ini. Jadi di belakang ada di sini.
Oke, kemudian yang di atas ini kita gabungkan. Gabungkannya ya jadinya seperti ini. Nah, jadi fx min f plus h ya. Min fx sama dengan tadi hasil dihitungan di atas ini kita turunkan. Yang ini taruh ke sini ya, sesuai rumus limitnya. Oke. Kemudian di sini kita sederhanakan, ini x kuadrat ini dan min x kuadrat ini bisa dicoret. Jadi sehingga tinggal 2xh plus h kuadrat. Sama-sama ada h-nya. H-nya bisa dikeluarkan 1. Nah, sekarang masukkan penyebutnya h di sini ya. Ini penyebutnya h, masukkan. Nah, karena tadi sudah kita keluarkan 1h, ini juga bisa dicoret. Sehingga hasilnya tinggal 2x plus h. Nah, kalau limit h mendekati 0, berarti h-nya jadi 0 ya. Hanya 0, maka hasilnya tinggal 2x. Ya kan? Karena limit h hanya 0 ya habis, jadi tinggal 2x. Nah, 2x ini adalah kemiringannya. Jadi ini tergantung x-nya, karena di sini x-nya 2, ya masukkan ke 2x. Jadi 2 dikali 2, 4. Jadi kemiringannya adalah 4 ya. Jadi untuk garis ini kemiringannya adalah 4. Nah, tapi kalau misalkan kita tinjau di tempat yang lain ya. Tempat yang lain misalkan x-nya 3 misalkan ya. Ini. Kita tinjau misalnya di titik Q ya. Di mana x-nya 3,9. Maka m-nya adalah 2 kali 3. Nah, jadi kemiringannya 6. Jadi di tiap titik akan berbeda. Ya. Jadi karena ini ya, sudutnya ini akan berbeda, sudutnya ini akan berbeda. Kemiringannya. Nah, kalau hitung begini dapatnya positif. Kalau di sini dapatnya akan negatif karena nanti garis singgungnya akan seperti ini arahnya ya. Dari kiri atas ke kanan bawah. Ya. Nah, kalau tak percaya atau untuk buktikannya kita ambil ya. Misalkan kita ambil di sini. X-nya min 2. X-nya min 2 ya. Bisa min 2. Min 2 dikuadratkan dapatnya 4 ya. Jadi di titik min 2,4 di sini ya. Ini. Ini titiknya. Ini titik R ya. Tadi di sini kita anggap yang tadi 3 di sini titiknya Q ya. Maka kemiringannya adalah 2 dikali min 2. M-nya dapatnya min 4 ya. Nah, jadi dapatnya negatif. Karena apa? Karena garis singgungnya ya, itu mempunyai sudut lebih dari 90 derajat ini. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang contoh yang lainnya. Contoh fungsi yang pangkatnya 3. Kalau fungsi yang pangkatnya 3, grafiknya nanti akan menghasilkan grafik yang bentuknya sigmoid ya. Kalau diminta cari kemiringannya pada titik P untuk x, x3 karena y-nya x pangkat 3 ya. Nah, kita substitusi sama seperti tadi ya limitnya. Jadi sekarang x plus h itu mensubstitusi x-nya ya. Jadi karena pangkat 3 ini, x-nya pangkat 3, berarti ini pangkat 3. Jadi 3 kali ini. Ya, 3 kali. Jadi x plus h dikali x plus h dikali x plus h. Jadi ini diselesaikan dulu. Ini tahap pertama selesaikan dulu. Dapatnya ini ya. Jadi x kuadrat plus xh berarti ditotalkan jadi 2xh. H kali h, h kuadrat. Ini dituliskan kembali, baru kita hitung. Ya. Baru kita hitung, dikali x dulu. Jadi x pangkat 3. 2x kuadrat h. Ya, kemudian h kuadrat x. Lalu yang di belakangnya h. Jadi x kuadrat h, 2xh kuadrat, h pangkat 3 ya. Jadi ini hasilnya.
Ini baru yang suku pertama ya. Yang di belakang berarti kita tuliskan min X pangkat 3 ya. Jadi ini tetap dituliskan di sini. Nah, yang ini kita tulis ke sini. Oke, sekarang kita sederhanakan. Yang bisa dicoret, dicoret ya. Ini kan bisa dicoret. Ini coret, ini coret ya. Nah, jadi tinggal 3x kuadrat H, 3x H kuadrat plus H pangkat 3. Nah, semua suku ada H-nya. Tarik keluar 1H. Lalu, masukkan ini yang penyebutnya nih. Penyebutnya ini. Nah, ini tinggal dicoret. Maka tinggal 3x kuadrat plus 3xh plus H kuadrat. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam limit lengkapnya ini kan. Jadi kalau limitnya H mendekati 0, berarti H-nya kita nolkan. Otomatis sekarang hasilnya tinggal 3x kuadrat ya. Jadi tinggal ini 3x kuadrat. Nah, sekarang kalau X-nya di 2 ya, X-nya 2, 3 kali 2 kuadrat berarti dapatnya 12 ya. Nah, kalau X-nya 2 ya, berarti X-nya di sini lah ya. Sekarang kalau X-nya negatif ya. Tadi kalau negatif kan garis singgungnya jadi kiri atas ke kanan bawah. Ya, sekarang kita lihat di sini. Kalau P-nya jika Q sama dengan min 2 ya. Jadi X-nya min 2. Min 2, min 8 ya, karena min 2 pangkatkan 3. Min 2 kali min 2 kali min 2 ya. Maka M-nya itu adalah 3 dikali min 2 kuadrat. Di M sama dengan 3 dikali 4. Dapatnya 12 juga. Maka kalau kita lihat ini akan sama nih. Dua garis ini akan sejajar ya. Ini akan sejajar. Nah, jadi untuk kasus ini, kasus fungsi pangkat 3 ya, garis singgungnya tidak ada yang negatif ya. Kenapa tak ada negatif? Karena di sini kuadrat. Bilangan negatif dikuadratkan akan positif. Nah, ini bisa dibuktikan dari gambar. Jadi garis singgungnya tidak ada yang negatif. Lalu kita ambil contoh lagi satu fungsi yang berbeda ya. Misalkan ada suatu fungsi f(x) sama dengan 1/x. 1/x. Nah, kalau 1/x kita gambarkan, ini grafiknya, kurvanya akan terpisah jadi 2. Ya. Kita akan cari kemiringan di titik 2,05 ya. Ini 2. Jadi kalau X-nya 2, Y-nya ya 1/2 ya, setengah ya. Ini setengahnya. Ya. Nah, sekarang kita akan hitung juga kemiringannya berapa. Ya, masukkan ke limit. Ya, masukkan ke limit. Nah, harus perhatikan sekarang ini karena pecahan ya. Pecahan kalau dioperasikan ini syaratnya adalah penyebutnya harus sama ya. Penyebutnya harus sama. Maka kita samakan penyebutnya dulu dengan cara apa? Dikali silang ini. Ini dikali silang. Jadi 1 kali X ya. Kemudian min 1 kali X plus H. Penyebutnya tinggal dikalikan. Ya. Jadi X min X ini kan habis nih otomatis. Ya, tinggal min H. X plus H ini ya. Kemudian dibagi dengan H. Dibagi dengan H, berarti H-nya bisa ini dibagi dengan H. Jadi, atau tulis di bawah ya, atau ini di sampingnya. Bagi dengan H, itu sama saja dengan dikali 1/H. Dikali 1/H. Jadi, H-nya ini bisa dicoret. Jadi, tinggal min ini. Ya. Oke.
Oke. Kemudian kita akan masukkan limitnya hanya mendekati 0. Jadi limit 1 untuk H mendekati 0, ya. Ini karena konstanta, ya, kemarin sudah dibahas limit H mendekati 0 untuk konstanta, berarti dia tetap konstanta tersebut sendiri, ya. Ini kalau dimasukkan 0, hanya 0, berarti X kali X, X kuadrat. Jadi min 1/x kuadrat, ya. Jadi ini kemiringannya. Maka kalau kita cari kemiringan di titik X-nya 2, dimasukkan, ini ada min, ya. Ya, ada minnya. Ya, di sini ada minnya. Nah, maka 1/2 kuadrat berarti min 1/4, ya. Nah, itu kemiringannya. Benar nggak dapatnya negatif ini? Kalau kita gambar, ya memang benar, ya, sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Kalau kita ambil di sini, misalkan X-nya 3, berapa kemiringannya kalau X-nya 3? Ya tetap negatif. Maka untuk yang fungsinya 1/x itu garis singgungnya selalu negatif ini, ya. Ini selalu negatif, tidak ada yang positif. Oke, sekarang kita ambil contohnya, ya. Yang satu soal, ya. Dengan mengetahui kemiringan garis, ya, misalkan, ya, M sama dengan min 1/4, ya. Yang tadilah kita ambil yang ini, ya. Ambil yang soal ini. Pada titik 2,05, maka kita dapat membuat persamaannya dengan menggunakan bentuk kemiringan titik yang tadi, ya. Jadi tadi M sama dengan Y min Y0 dibagi X min X0. Oke. Jadi tadi kan tulisnya M sama dengan Y1 tadi, ya, min Y0 dibagi X1 min X0, ya. Jadi ini tinggal dipindahin, ya. Jadi Y1 dikurangi Y0 sama dengan M dikali X1 dikurangi X0. Jadi Y, ya, dikurangi saya ulangi, ya. Jadi M sama dengan Y min Y0, ya, X1 min X0. Jadi Y1 min Y0 sama dengan M dikali X1 min X0, ya. Jadi Y-nya kurangi tadi titiknya ini 0,5. M-nya tadi berapa ini? Min 0,25, ya. Jadi X dikurangi X-nya 2 nih. Jadi Y sama dengan min 0,25X. Ini pindahkan, ya. Ini juga jadi plus nih. Jadi plus 0,5 plus 0,5. Maka Y sama dengan min 0,25X plus 1. Ya, ini. Nanti dapat panjangnya seperti ini. Oke, sekarang kita akan cari persamaan kemiringan, ya, persamaan kemiringan. Jadi misalnya ini sudah soal yang berbeda, ya. Misalnya diketahui fungsi X-nya adalah 3X kuadrat min 6X plus 4. Ya. Substitusi semua X dengan X plus H, karena kita pakai teorema limitnya, ya. Jadi ini ganti ini, X-nya ganti X plus H, X-nya ganti X plus H. Lalu kita sederhanakan, ini dihitung, ya. Ini dikuadratkan, ini dikalikan ke dalam, ya. Lalu kita sederhanakan. Yang bisa dicoret kita
coret. Ya. Yang bisa dicoret, kita coret. Jadi kalau ini dibuat, ini yang di belakangnya ya, yang di limit yang di belakang ya. Jadi kalau kita gabungkan yang ini dikurang ini ya. Jadi ini kita taruh ke sini ya. Lalu ini juga sama, taruh ke belakangnya. Ya, min fx ya. Efeknya ini. Nah, sekarang tinggal ini. Ini tinggal kita coret nih. Min 6x, ini ada 6x, ini ada plus 4, ini ada min 4. Berarti tinggal 6xh ini plus 3h kuadrat min 6h. Nah, setiap suku juga ada h, tarik keluar h-nya. Untuk dipakai untuk menghilangkan penyebut h-nya ini. Ini kan tinggal dicoret. Jadi 6x plus 3h min 6. Sehingga kalau kita masukkan ke limitnya h mendekati 0 ya, hanya 0, berarti tinggal 6x min 6 ya. Jadi tinggal 6x min 6. Nah, pada saat x-nya 0 ya, maka y-nya 4 kan, kalau x-nya kita ganti 0, y-nya jadi 4 ya. Nah, jadi ini adalah persamaan kemiringan. Jadi tergantung x-nya kita masukkan, y-nya akan berubah kan. Nah, jadi ini kita tulis yang persamaan kemiringan. Nah, di sini ada 2 soal, silakan dicoba ya. Jadi kalau tidak bisa, nanti bisa tulis di kolom chat menanyakannya, oke. Jadi ini materinya habis. Kita akan lihat yang berikutnya, materi berikutnya. Oke, kita akan lihat bagaimana penggunaan turunan ya. Nah, turunan itu kadang dipakai untuk menghitung kecepatan ya. Untuk menghitung kecepatan. Kecepatan itu ada berbeda ya, ada yang berbeda-beda. Ada namanya kecepatan rata-rata, ada namanya kecepatan sesaat. Ya. Apa itu kecepatan rata-rata? Apa itu kecepatan sesaat? Nah, saya berikan contoh ya, berikan contoh. Misalkan dari rumah ya. Dari rumah pergi ke kampus ya. Dari rumah pergi ke kampus. Kalian naik sepeda motor, misalkan naik sepeda motor. Otomatis waktu mulai jalankan motornya itu kecepatannya dari 0 ya. Jadi motornya di starter, lalu keluar dari gang, misalkan kecepatannya masih rendah. Sampai di jalan kecepatannya agak cepat ya. Kalau jalannya sepi, kalian akan menambah kecepatannya. Waktu sampai di perempatan lampu merah, kecepatannya akan jadi 0 ya. Jadi kalau lampu merah kalian berhenti kan. Nah, jadi selama perjalanan dari rumah sampai ke kampus itu kecepatannya akan berubah-ubah ya. Tidak akan konstan, tidak akan sama. Nah, jadi masuk kecepatan rata-rata itu dihitung dari jarak. Jarak dari rumah ke kampus berapa kilometer misalkan. Waktu yang dihabiskan berapa. Ya, misalnya jarak dari rumah ke kampusnya 10 kilometer. Ya. Waktu yang dipakai 30 menit. Ya, 30 menit. Maka kecepatan rata-ratanya adalah ya, berapa? Jadi kalau dari rumah sampai ke kampus butuh waktu setengah jam, jaraknya 10 km. Nah, hitungnya gimana? Nah, itu yang disebut dengan kecepatan rata-rata. Jadi tinggal dibagi, jaraknya 10 km. Waktunya tadi ya, setengah jam. Jadi 10 dibagi 0,5, dapatnya 20. Jadi rata-rata 20 km per jam. Itu kecepatan rata-rata ya.
Nah, 20 km per jam, kecepatannya tidak selalu 20 km per jam. Kemudian kecepatan sesaat. Nah, waktu mulai berjalan itu kecepatannya 0 ya. Jadi waktu tinjau, waktu T 0 ya. Waktu detiknya 0 ya, kecepatannya 0. Tapi kalau misalnya waktu 10 menit. Nah, mungkin kecepatannya 30 km per jam ya. Waktu ditinjau 15 menit, mungkin kecepatannya 40 km per jam. Nah, jadi kapan kita lihat kecepatannya itu namanya kecepatan sesaat. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang dimaksud dengan jatuh bebas ya. Jadi sudah pernah dipelajari yang namanya gravitasi ya. Jatuh bebas. Semua benda yang di permukaan bumi itu akan jatuh ke permukaan bumi. Karena dikenakan atau mengalami gaya gravitasi daya tarik bumi ya ke permukaan buminya sampai ke lapisan geostasioner, itu baru pengaruh gravitasinya tidak ada ya. Nah, sebuah benda P yang jatuh bebas ya, jatuh bebas artinya tidak diberikan gaya ya, tapi dia jatuh bebas karena pengaruh gravitasi. Dari percobaan menunjukkan bahwa dari keadaan diam jatuh sejauh 16 ya T kuadrat meter dalam T detik. Nah, jadi dia jatuh tergantung waktunya. Nah, 16 ini dapat dari mana? Nah, ini dari percobaan nih. Jadi jatuh benda ya, benda yang jatuh 16 meter pada detik pertama. Jadi kalau T-nya ganti 1 ya 16. Jadi pada detik pertama begitu kita lepaskan, setelah 1 detik bendanya itu akan sudah menempuh 16 meter. Setelah 2 detik itu 64 meter. Berarti kecepatannya itu makin cepat ya, karena T-nya kuadrat. T-nya kuadrat. Jadi semakin lama akan semakin cepat. Nah, itu yang bisa kita buktikan waktu meteor jatuh ke bumi, kenapa bisa menimbulkan lubang? Karena tinggi ya dan lama waktu sampai ke permukaan buminya. Jadi kecepatannya makin lama makin cepat sehingga menjadi momennya sangat besar ya. Nah, selama detik kedua ini ya, kalau kita ganti yang tadi T-nya 2 jadi 64 ya. Nah, dari T1 sampai T2 kalau kita mau lihat kecepatan sesaatnya ya. Kecepatan sesaatnya kita bisa lihat juga di sini ya. Jadi V rata-ratanya dulu 1 detik sampai detik kedua. Ya, berarti ada selisih 1 detik. Kecepatannya berapa? Ini jaraknya ya. Jadi jarak dibagi waktu ini, jarak dibagi waktu. Jadi 40 meter 48 meter per detik kecepatan rata-rata. Ya, selama 2 detik pertama. Ya. Sekarang kalau kita perpendek selang waktunya dari T1 sampai T-nya 1,5. Jadi kita ganti. Ini keadaan akhir, ini keadaan awal ya. T-nya 1, T-nya 1,5. Maka kalau kita lihat kecepatan rata-rata 40 meter per detik. Ya. Nah, jadi kecepatan rata-rata ini ya, kita bisa pakai juga definisi dari limit. Nih ya. Definisi limit kan seperti ini. Nah, itu contoh penerapan. Ya, contoh penerapannya. Nih, hitunglah kecepatan sesaat suatu benda jatuh beranjak dari posisi diam pada waktu T-nya 3,8 detik dan pada T waktu 5,4 detik. Nah, kecepatannya berapa? Waktu T-nya 3,8 dengan T 5,4. Ya. Nah, kita hitung pakai limit ini. Jadi X plus H, di sini ada 16X kuadrat kan. Tadi kan 16X kuadrat nih. Ya. T-nya kita ganti X atau tetap pakai T juga tidak masalah ya. Ini kalau tetap T ya ini ganti T nih. Ini boleh ganti T ya, nggak masalah. Ya, jadi kalau kita masukkan seperti tadi yang kita hitung,
ya hanya limitnya 0, dia hanya dijadikan 0, maka tinggal 32x. Nah, x-nya tadi T waktunya. Jadi kalau 3,8 ya tinggal kali 3,8. Kalau 5,4 ya ganti 5,4. Jadi maka semakin lama kecepatannya akan semakin tinggi. Nah, pertanyaan ini bisa dibalik. Berapakah waktu yang diperlukan ya oleh benda jatuh untuk mencapai kecepatan sesaat sebesar 112 meter per detik? Jadi sampai kecepatan sekian itu berapa detik? Nah, kan tinggal dibalik. 32